Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Nah, seperti biasa, di sesi kali ini kita akan ngobrolin misteri tentang penampakan palsu dan penampakan yang asli. Seperti apa sih? Ya, kita kan sering ya melihat ada penampakan di media sosial gitu ya, bukan penampakan mantan tapi ya. Penampakan gaib pastinya ya di media sosial kan sering tuh ada yang captionnya merinding nih melihat ada cahaya lampu terbang, tapi dilihat adalah drone gitu ya mungkin ya, atau orang lagi terbang pakai lampu gitu ya, nggak mungkin ya. Dan gimana sih rupa dari penampakan asli menurut pandangan dari seorang indigo gitu, atau paranormal, ataupun yang memiliki mata batin. Ya, di YouTube pun banyak ya, bisa dibilang ada yang membuat seperti itulah. Ya, kita tidak perlu menyebutkan. Tidak usah menyebutkan channel ini, channel itu. Yang penting kalian sudah tahu. Ya. Nah, saya tidak akan menyebutkan channel ini, channel itu. Yang jelas ini saya bahas palsu dan asli. Ya, gimana sih bentuk dari penampakan asli dan penampakan palsu gitu kan ya. Tapi seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah nonton. Terima kasih banyak sekali. Dan terus saja komen-komen ya, agar kita tahu apa yang harus kita kurangi gitu ya, apa yang harus kita tambah atau apa yang harus kita tingkatkan lagi. Intinya kita menerima kritik-kritik dari teman-teman semua. Tapi ada juga ya yang mencela kita, yang mengolok-olok kita, tapi ya namanya juga kita negara hukum, kita boleh berkomen-komen boleh bebas berpendapat, gitulah intinya. Kita menerima semuanya gitu. Kalau teman-teman ingin membeli merchandise asli Ekspedisi Alam Lain, bisa kalian cek di Tokopedia dengan nama toko Sal Official Store. Oke, supaya nggak berlama-lama, silahkan mungkin Gus Robin, gimana sih bentuk dari penampakan yang asli? Penampakan yang asli dulu. Yang asli dulu ya. Penampakan yang asli biasanya itu berbentuk seperti asap atau transparan. Transparan atau asap. Bentuknya pun tidak beraturan. Nah, contoh kuntilanak misalkan. Kuntilanak paling hanya asap gitu saja, kayak melilit sedikit, isi sedikit cahaya sedikit matanya. Tapi gimana caranya? Kayak tapi asap ini asap seperti tembus pandang. Asap tipis sekali, kabut. Tapi berbentuk kabut. Itu. Seperti kabut mungkin ya. Oh ya, seperti kabut-kabut gitu ya. Dan kuntilanak ini pun pasti bergerak. Maksudnya kabutnya ini bergerak gitu. Bergerak. Ya? Biasanya kalau memang dia tidak suka, dia akan menyerang kita. Penampakan itu tembuslah di tubuh kita. Kalau tidak suka. Kalau suka berarti dia akan mengikutin, tapi tetap bergerak. Kabut ya. Seperti kabut tipis sekali dan tidak beraturan, tidak seperti kuntilanak yang seperti ini gitu. Kuntilanak nanti kan seperti kuntilanak dikeramas gitu. Tidak mungkin. Kuntilanak diperkosa tidak mungkin. Kuntilanak dilucutin pakaiannya tidak mungkin. Atau kuntilanak digetok sama palu, atau dilempar kencing, dilempar batu, atau diajak karaoke, kuntilanak tidak mungkin ya. Ya, tapi gimana caranya? Ini kan tidak berbentuk. Gimana tahu itu adalah kuntilanak? Mata batin dia. Kadang-kadang cuma dilihat dari mata batin, kamera hanya lagi. Itu sulit sekali menerima penampakan seperti itu yang tipis, kabut tipis, tapi tidak gitu bulat. Ini kabut tipis itu kecil gitu, kayak balon cet. Itu penampakan kayak ini muka kelihatan muka, ada bibir, ada mata tapi putih-putih matanya, bibirnya, dan ini ada kabut kecil sekali sedikit. Jadi orang mengira itu apa? Bukan kuntilanak, bukan pocong, bukan apa. Hanya mata batin yang bisa melihat. Iya. Itu ada
apa namanya, secara ilmiahnya bisa kalian lihat di pelajaran ilmu metafisika ya. Itu orbs. Ada lagi cuma cahaya merah, cahaya kuning, cahaya putih, cahaya apalah, biru, hijau. Cahaya saja dia. Merah, penampakannya. kuning, hijau. Ya, penampakannya. Itu kan lampu stopan berarti. Ya, bukan juga. Ya. Lagu anak-anak balonku ada 99, Ya, balonku ada 5 ya. Saya sendiri pun pernah ya memoto sesuatu gitu. Memang sengaja sih waktu itu saya, ya waktu kecil ya, saya apa namanya, suka menonton atau mencari foto-foto yang ada obnya gitu. Saya iseng gitu, foto-foto, ternyata ada penampakan seperti wajah. Lokasinya di gini Bin, lokasinya di Merajaan Kuning. Oh iya benar. Ya, itu kelihatan banget ada sosok wajah di belakang Merajaan. Itu bentuk bulat, isi mata, isi bibir. Lebih mirip, bukan bulat sih, lebih mirip ke arah wajah sebenarnya. Wajah ya. Tapi tembus pandang. Tembus pandang ya. Seperti kabut. Ya, seperti orbs lah ya. Orbs. Kalau bisa dibilang lebih dekat ke arah orbs. Ya. Gitu. Ya memang gitu. transparan. Tapi masalahnya foto itu udah lama saya hapus dulu ya. Dulu sekali. Waktu masih kecil masalahnya. Ada juga api, tapi api itu banaspati ya. Tapi sebentar ya. Terus hilang. Lagi muncul terus hilang. Tidak terus api seperti itu. Ada api besar gitu. Nah, itu api buatan, itu penampakan palsu. Saya tahu apinya berbeda, bukan seperti api sekarang. Api-api kayak apa? Api-api ya, obor kayak api obor, tidak seperti itu warnanya. Saya tahu. Api SEA Games mungkin bukan ya? Bukan, tapi jelasnya ini seperti api tapi tidak isi sumbunya, tidak isi gini. Saya pernah melihat. Iya, kita berdua saksinya langsung melihat. Itu jika dapat kamera hanya 2%-an yang bisa menangkap. Sulit sekali. Kalau cari penampakan itu 1 miliar orang, satu orang itu mungkin bisa dapat ya pada satu tempat tersebut. Itu juga sulit. Memang keadaannya harus tepat, frekuensinya harus tepat, suhunya harus hampir tepat. Mustahil mendapat penampakan, hampir mustahil saya katakan. Jadi penampakannya itu lebih mirip kabut ya kalau dibilang. Tapi gimana sih? Transparan tapi dia. Tapi gimana sih kalau orang normal gitu? Oh itu kuntilanak gitu. Nggak bisa ya? Kalau orang normal maksud melihat itu, kecuali orang yang punya bakat spiritual atau punya mata batin ya. Contoh, ada 5 orang sekarang, ada kuntilanak keluar. Kelima orang ini hanya 1 orang yang punya mata batin, bisa melihat makhluk gaib. Sedangkan 4 ini tidak bisa melihat makhluk gaib. Hanya ini aja yang bisa melihat, ini tidak bisa. Jadi kalau kelima-limanya ini langsung melihat itu, saya kira itu settingan. Apalagi bajunya itu lagi baru ya, kelihatan tidak ada kotornya. Nah itu yang juga saya ingin. Ini kan bentuknya kabut ya, kok bisa tahu dia berbaju seperti itu? Gimana cara mendeskripsikan? Kalau mata batin bisa melihat wujud aslinya, tapi kalau yang tak punya mata batin sulit ya. Itu kan buatan manusia. Contohnya orang yang dijadikan kuntilanak dan dikasih make up, itu seperti itu. Apalagi kakinya nyentuh tanah. Kakinya nyentuh tanah. Kalau tidak nyentuh tanah, kakinya ada talinya di belakang. Mungkin ya. Iya, itu kan bisa efek kamera, banyak efek untuk kamera. syuting kayak prank itu, mungkin ya. Ya kalau prank kan ngerti saya itu. Kalau hanya untuk hiburan. Tapi ada juga beberapa yang memang mengaku bisa-bisa gitu. Saya kira-kira kurang setuju ya, karena dimanapun yang namanya hantu itu setahu saya dari nenek moyang pun hantu itu nggak bisa disentuh, nggak bisa disentuh karena mereka itu angin. Dari nenek moyang pun orang tahu itu. Tadi kan disebutkan transparan gitu ya, kabut. Ada nggak yang bisa mewujudkan bentuknya sendiri gitu? Maksudnya bisa disentuh, sampai bisa disentuh? Enggak, ini kan kebanyakan semuanya gitu, wujudnya bentuknya adalah kabut. Tapi ada nggak yang sampai terbentuk gitu?
Ada, Misalkan tapi harus dilihat dengan mata batin. kalau tidak ada dengan mata Tidak batin, dengan mata batin tidak. tidak ada. Tidak ada. Misalkan pocong misalkan nih, pocong memiliki ilmu tinggi gitu. Ilmu misalkan. tinggi ya. Terus mau menampakkan diri di mall, tempat keramaian. Itu rasanya saya tidak Tidak, pernah melihat sampai dari nenek Walaupun moyang. Dari nenek moyang pun orang yang punya kesaktian itu tidak bisa mewujudkan itu. walaupun memiliki ilmu tinggi gitu, sosok ini memiliki ilmu tinggi, tetap saja nggak bisa. Yang namanya hantu, mereka sudah beda alam, beda dimensi, beda tempat tinggal. Mereka itu angin, tidak bisa disentuh dan tidak bisa untuk, pokoknya tidak berwujud. Itu wujud gas, hantu gas, jadi tidak mungkin bisa disentuh. Jadi jika hantu menyentuh manusia dan manusia menyentuh hantu, hingga terjadi interaksi di dalamnya, apapun kejadiannya ya, itu rasanya tidak mungkin. Karena mereka bakal tembus. Hantu menerobos tubuh kita, tembus. Kita menerobos tubuh hantu, tembus. Tapi kadang ada ya namanya interaksi kan, seperti hantu ini menggerakkan benda. Ya itu Ya. karena hantu memasuki sebuah medium. Medium ya. Ya, benda. Dia bisa, tapi itu kejadiannya hantu yang benar-benar punya kesaktian yang luar biasa tingginya. Atau bisa dibilang maha sakti. Baru bisa seperti itu. Sampai bisa mengeluarkan suara gitu ya. Ya. Suara apa benda jatuh gitu misalkan ya. Ya, bisa sampai membuat keadaan bergoncang suatu benda, itu luar biasa. Luar biasa berarti saktinya ya. Itu 1 banding ratusan juta apa berapa ada hantu kayak gitu. Ya, itu tergantung mungkin juga seseorang gitu, misalkan melihat penampakan gitu, mungkin karena sudah sudah takut gitu ya. 1 takut, 2 sudah terproyeksi oleh dia atau terhipnotis gitulah anggapannya ya, bahwa itu adalah sosok kuntilanak gitu. Akhirnya yang terbentuk adalah kuntilanak gitu. Bisa mungkin seperti itu ya. Bisa dia. Seperti sudah terhipnotis karena ketakutan gitu ya. Bisa jadi mungkin ya. Ada lagi yang contohnya orang waktu ini dia cerita melihat dinasinya melihat ulat dinasinya. Temannya tidak melihat. Nah, ini membuktikan bahwa dia melihat dengan mata batin. Kedua atau 3 temannya ini tidak melihat apapun dan diperiksa nasinya tidak ada apa-apa. Dengan kata lain, ulat itu adalah ulat gaib yang bagi dia nyata, tapi bagi orang lain gaib. Tidak, gaib. Itulah sebenarnya. Kalau melihat dengan mata batin, melihat dengan kemampuan, bisa dia berwujud. Tapi kalau diwujudkan dalam video atau kamera, itu saya jamin ya luar biasa sulitnya, luar biasa. Ya. Bahkan saya pun tidak mampu melakukan hal itu. Saya sih membuat video ya yang agar sesuai dengan logika juga, dan saya tidak mau melampaui batas kemampuan orang lain. Ya, yang wajar-wajar saja maksudnya. Ya, nggak banyak hiburan lah gitu. Kalau itu ada yang seperti itu, Anda anggap hiburan saja ya. Jangan terlalu Anda jadikan patokan benar dan mengatakan bahkan sampai saling singgung di komentar itu. Sering terjadi ini, saling ejek gitu, di komentar, saling menganggap dirinya benar. Tidak seperti itu. Anda anggap saja, ya saya tahu ini hanya hiburan gitu. Ya, nggak aja hiburan gitu aja sih. Itu. Ya, tentang tadi hantu itu tembus pandang gitu ya. Saya sendiri pernah kok melihat penampakan hantu gitu ya di Semu Mertasari. Itu kan saya melihat perempuan ya Ben ya. Itu memang bentuknya kalau tembus pandang iya, berwarnanya seperti warna ini ya kalau saya bilang ya. Kalau saya lihat warnanya seperti, pernah nggak ngelihat
minyak diteteskan di air. Itu kan berwarna-warni ya. Nah, kayak gitu saya lihat. Warnanya nggak jelas. Seperti itu. Tapi jalan gitu. Cuma kalau bentuk, iya berbentuk, tapi nggak jelas bentuknya. Cuma saya merasakan ini wanita gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi seperti ini intinya. Kita melihat, tapi kamera tidak bisa direkam. Iya, sulit. Kalau melihat saja sih saya percaya. Banyak sekali orang yang bisa melihat hantu, saya percaya. Karena itu kemampuannya memang diciptakan oleh Tuhan. Tapi karena kamera ini bukan ciptaan manusia ya, bukan ciptaan Tuhan. Kamera kan memang manusia yang menciptakan kamera teknologi. Jadi kan tidak punya anugerah untuk melihat makhluk gaib. Terus apakah kamera bisa dikasih mantra, dikasih kesaktian agar bisa merekam makhluk gaib? Rasanya saya tidak bisa ya, saya pastikan tidak bisa. Ya, karena kita sudah mencoba ya, Ben ya. Sudah mencoba beberapa cara gitu ya. Beberapa teman-teman indigo saya juga yang memang punya channel juga. Mereka juga kesulitan mencari penampakan sampai ke Jepang nyari hantu tidak dapat penampakan. Gimana sih caranya gitu? Kita pernah mencoba kok menggunakan beberapa cara ke kamera kita supaya bisa mewujudkan wujudnya si hantu ini, si astral ini ke dalam gambar, sebuah media gambar itu. Tidak bisa. Sudah berapa kali cara kita pakai tapi nggak bisa. Masih belum ketemu mungkin atau gimana, nggak tahu dah. Oke, sekian aja mungkin ya. Ada lagi mungkin untuk penampakan yang palsu mungkin sudah langsung dijelaskan tadi ya di pembicaraan kita. Pokoknya bukan aneh-aneh ya. Terus kalau ada pocong bangkit dari kubur, setelah itu beli bakso ke mall, terus itu ke acara televisi pocongnya, mungkin itu palsu ya. Ya anggap aja hiburan lah ya. Hiburan. Oke, sekian aja. Ada mungkin pesan lain? Pesannya mungkin? Tidak ada sih. Cuma kadang-kadang ada aslinya ya. Kadang-kadang ada seorang wanita atau seorang pria yang berbelanja. Nanti setelah berbelanja uangnya jadi daun. Ya. Nah, itu ada. Itu saya katakan ada. Tapi kalau penampakan pocong digebukin, pocong bangkit dari kubur, terus pocong ke tempat-tempat hiburan, rasanya kurang ya. Terus itu buatan manusia itu. Ya, tambah satu lagi, Bin. Tadi kan disinggung ada yang berbelanja gitu, makhluk halus yang berbelanja ke dunia kita gitu ya, atau Gojek misalkan gitu kan, ada tuh kisah Gojek yang ngantar penumpang tiba-tiba hilang gitu penumpangnya, dan ada juga yang bayarnya padahal uang tapi nanti tiba-tiba jadi nyata. Itu gimana tuh? Padahal dia kan Gojek nih misalkan, ada cerita nyata ya Gojek gitu, penumpangnya cewek itu berbentuk gitu. Kalau itu direkam dia tidak ada. Orangnya tidak ada. Coba rekam, tidak ada. Berarti orangnya tidak ada. Hanya dia yang melihat. Ya, dan dia yang merasakan sepertinya orang itu adalah memiliki mata batin. Oke. Sedangkan dia tidak, kalau dia dilihat sekarang bonceng siapa, dia tidak ada bonceng siapa. Tapi dia melihat. Sama kayak tadi. Hanya kita yang bisa melihat ulat itu. Tapi yang lainnya tidak bisa melihat. Ya. Itu artinya seperti itu sebenarnya kejadian. Ya, sama kayak saya waktu itu juga ya, untuk penampakan. Padahal ada teman yang lain tapi nggak ngelihat. Ya. Cuma saya sama Robin aja yang ngelihatnya. Ya. Ya, belajar di sini ya, belajar. Kita di channel ini belajar tentang apa yang namanya gaib itu, biar apa yang namanya dunia nyata, apa yang namanya dunia gaib, agar kita bisa mengerti dan bisa mengaplikasikannya kebenarannya. Tetaplah berdoa. Jangan hantu jadi patokan kebenaran, tapi Tuhan jadi patokan kebenaran. Iya. Anda bisa belajar lagi di masing-masing agama itu kebenarannya. Oke, sekian aja dari kita. Jangan lupa di-share, di-subscribe, dan di-like. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di media sosial kita. Ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, kalau ada teman-teman pertanyaannya yang masih belum dijawab di kolom komentar, sabar ya. Soalnya banyak sekali yang bertanya ya. Dan saya sibuk juga. Saya tidak bisa melayani semua komentar. Hanya yang penting-penting saja dan yang tertentu saja. Iya. Dan saya juga tidak sempurna. Jadi
saking banyaknya ya, dan kadang juga ada pertanyaan yang kita nggak bisa jawab gitu ya, sulit untuk dijawab juga, ya mau digimanakan lagi gitu. Tapi apa yang Anda tanyakan suatu hari mungkin saya akan buat videonya. Iya, kita akan buat videonya, kita akan berusaha jawab kok gitu. Jadi kita masih berusaha, jadi sabar aja. Ya, sekian dari kita, saya Yogi. Saya Gus Robin aja. Jangan lupa ya, jaga kesehatan. Teruslah untuk hidup sehat mulai sekarang. Ya. Stay healthy, stay happy, stay pray to the God. Stay home. Stay home. Di rumah aja. Di rumah aja ya. Pramusanti. Om Santi 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 Om. See ya.